di my YouTube channel Ervina Dinia. Hai, apa kabar semuanya? Jadi Vina tuh sekarang mau ngebahas soal ada salah satu pertanyaan yang nanya, Mbak Vina sebelum ada di YouTube pernah kerja apa? Jadi Vina bakal jawab, dan mungkin dari kalian juga ada yang pengen tahu pekerjaan Vina sebelum konten itu seperti apa. Jadi jawabannya adalah Vina pernah kerja di Plywood. Tahu Plywood gak? Itu loh, tempat triplek, gudang triplek. Vina pernah kerja di situ di bagian repair. Percaya gak sih kalian kalau Vina tuh pernah kerja kayak gitu? Vina tuh pernah ngerasain kerja kasar meskipun cuma 1 hari. Kepo kan gimana ceritanya kok bisa cuma 1 hari sih mbak? Jadi kan dulu pas baru lulus, Vina tuh rencananya sebenarnya tuh Vina rencananya mau kerja di Indomaret. Terus atau kalau nggak di Indomaret, Vina mau jadi pegawai bank atau koperasi gitu kan. Cuman kan terhalang ijazah belum kelar, sedangkan Vina jiwanya udah meronta-ronta pengen kerja. Jadi ya udah, Vina kayak nerima pekerjaan tuh apa adanya, yang penting halal udah gitu. Dulu prinsipnya tuh Vina nih harus kerja apapun itu. Akhirnya Vina keterima kerja di Plywood. Itu pun pas datang interview, Vina kan rapi-rapi bajunya, namanya juga orang mau interview kan, rapi-rapi pakai sepatu, tas jinjing segala, bawa emat. Pas udah ngomong sama HRD-nya, si HRD-nya langsung bilang, kamu kalau langsung kerja hari ini mau nggak? Kaget kan Vina, loh ini kan masih interview pak. Ya udah, enggak, ini kalau misal kamu mau kerja hari nggak apa-apa, kalau kamu nunggu Senin saya tuh nggak bisa janji kamu masuk atau enggak, karena pastinya banyak yang naruh lamaran. Udah, Vina dengan PD-nya Vina, oke pak, saya bisa kerja hari ini. Dengan modal tangan kosong, modal nekat doang, Vina masuk. Ya udah, ayo saya antar ke gudang. Kayak pas nyampe di pintu gerbangnya tuh, gerbang gudangnya, kayak langsung masuk, wah, langsung kayak ada backsound jeng, selamat datang di dunia pekerjaan Ervina Dinia. Kayak Vina tuh nggak nyangka aja, aku nih kerja di sini. Habis ini kan gudang isinya tuh mbak-mbak, ibu-ibu, ya intinya tuh nggak ada yang sepantaran Vina. Jadi mereka kayak Vina tuh kan sendirian, Vina nggak ada temen, nggak ada siapa. Ya udah deh, masuk aja. Terus Vina diajarin megang cutter, ada tuh yang megang cutter. Vina nggak bisa, Vina nggak sanggup di situ, jadinya dioper. Vinanya kayak ini langsung dipindah tempat buat kerjaan sama pemimpinnya, gitu. Vina udah kerja, Vina dari jam 8 pagi sampai jam setengah 4 sore. Di situ tuh Vina bener-bener ngerasain kayak gini ya ternyata rasanya cari uang, gini ya perjuangannya orang cari uang. Sedangkan kayak Vina tuh gampang banget ngabisin uang dulunya, minta sama orang tua padahal nggak tahu susahnya kayak gimana. Vina sadar di situ kita tuh harus tetap bersyukur apapun yang kita punya. Kayak mau seberapa peser pun uang yang kita miliki tuh kayak kita tuh harus bersyukur, walaupun cuma 5.000 kayak atau cuma 10.000, kita tuh harus bersyukur karena bener-bener capek cari uang. Di situ kayak ibu-ibu, mbak-mbak sama tante-tante yang lain tuh nanya, ya gimana nggak mau kaget ya, orang Vina masuk ke gudang yang lain stylenya tuh kayak baju-baju biasa, baju rumahan biasa, sedangkan Vina stylenya udah kayak orang mau ngantor gitu. Beda sendiri, salah kostum Vina. Ditanyain gitu, Dek kamu umur berapa?
Vina ngomong 18. Hah? Kaget. Masa sih kamu 18? Iya saya 18 bu. Ya. Kamu baru lulus? Iya saya baru lulus. Ya Allah nak gitu. Kayak prihatin banget sama Vina. Kamu kok kerja di sini? Kok kamu nggak cari kerjaan yang lebih layak kayak di toko atau jadi karyawan kantor atau mungkin jadi pegawai bank? Aku bilang iya bu, sebenarnya tujuannya di situ, cuman terkendala karena ijazah saya masih belum keluar. Saya tuh pengen mengisi waktu aja, pengen cari pengalaman aja kalau kerja di Playwood tuh kayak gimana. Ibu bilang, duh Sakno, kamu tuh kasihan, kamu masih remaja, masih cantik-cantik kayak gini, kamu masih muda banget, udah kerja di kerjaan kasar kayak gini. Nggak apa-apa bu, emang udah kemauan saya kok. Sebenarnya emang sama ibu sama orang tua juga belum dibolehin kerja di kayak gini, cuman sayanya sendiri maksa. Terus berdiri kan, berjam-jam Vina berdiri, kaki Vina tuh kayak nyilu banget, tau gak sih guys. Vina tuh pakai sepatu tapi Vina lupa pakai kaos kaki, makanya kakinya Vina tuh sakit karena bolak-balik. Terus pas udah jam pulang ya, Vina di gerbang diomongin sama yang lain, gimana dek, kamu hari Senin masuk lagi kan? Karena udah akrab banget. Ada teman kerjaku dulu namanya Mbak Jess, dia tuh udah berkeluarga juga. Mbak Jess itu tuh baik banget sumpah. Habis itu aku bilang, nggak tahu ya Mbak, nggak tahu, lihat aja nanti Senin kalau misal saya pulang saya masuk lagi gitu. Masuk lagi, nanti aku udah ada temennya gitu-gitu, kayak udah bestie banget gak sih. Pulang terus Vina ke rumah, nyampe rumah langsung nangis. Vina nangis ke ibu. Aku bilang, bu maaf ya, kayaknya gak bisa lanjut deh kerjanya, nanti aku mau cari kerjaan yang lain deh, yang lebih bagus, yang lebih enak deh, bikin aku betah. Jangan marah ya bu ya gitu. Kan ibu sudah ngomong gitu, ibu gak marah dong, langsung kayak dinasehatin gitu kan. Karena memang asalnya tuh ibu tuh nggak ngizinin banget Vina kerja di triplek karena kasihan. Ibu tahu kondisinya kalau di sana itu kerjanya kasar, kerjanya berat, nggak cocok sama Vina yang kayak gini. Sampai akhirnya Vina bilang ya udah nanti Vina akan cari kerjaan lain. Nah pas Vina nganggur kan buat refreshing gitu lah, karena Vina udah capek, Vina mumet. Besokannya Vina hunting, kayak pemotretan biasa lah, kayak ketemu sama fotografer. Terus Vina ketemu, udah foto-fotoan, telepon, Vina di calling sama Mas Rama. Katanya kamu besok ini ya, ayo dicoba dulu besok acting gitu. Vina nggak bisa acting, Vina nggak bisa ngomong. Nggak apa, dicoba aja, besok dicoba. Akhirnya ya udah Vina ke besoknya, oke, besok Vina coba gitu. Vina coba di dunia YouTube. Nah selang berapa menit ketemu Mas Prajalugita sama Mas Bagas. Vina udah pernah cerita di vlog sebelumnya. Nah dari situ Vina memutuskan untuk masuk ke YouTube. Percobaan beberapa hari gitu, dicoba Vina rasa enak, ya udah Vina lanjut terus sampai sekarang. Jadi begitulah singkat ceritanya perjalanan Vina. Jadi ya intinya kita tuh harus tetap mensyukuri apapun yang kita punya. Jangan terlalu ambisi juga, karena ambisi yang berlebihan itu juga nggak baik. Udah sih nggak apa-apa lah, namanya juga kehidupan kan. Karena Vina tuh dulu sering mikir gini, Vina tuh harus kerja, Vina tuh harus punya uang sendiri, harus berpenghasilan sendiri, nggak boleh bergantung sama orang, apalagi laki-laki. Vina tuh mau nanti Vina punya pacar, mau Vina punya suami, sebisa mungkin Vina tuh harus bisa membiayai diri sendiri, nggak bergantung sama pasangan gitu. Jadi ya kayaknya
sekian dulu deh cerita dari Vina. Mungkin di next video Vina akan cerita hal-hal lain yang pernah Vina alamin. Jadi ya udah, jadi yang inti dari ceritanya Vina tuh cuman kerja di Plywood 1 hari. Itu pun gak digaji. Ya udah, kalau gitu Vina tutup dulu. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. See you next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.